Selamat malam teman-teman, salam sehat dan sukses. Jumpa lagi bersama saya, Ferry Hermansyah dari Leadership Nasional. Terima kasih sudah setia dengan channel Leadership Nasional TV, channel yang khusus pendidikan di bidang keuangan, perbankan, investasi, dan hukum. Malam ini kita akan membahas satu tema yang cukup fenomenal, yaitu adalah Initial Public Offering atau IPO. Kita ketahui bahwa salah satu cara perusahaan untuk mendapatkan akses dana tanpa batas adalah melalui IPO. Kenapa demikian? Karena dengan IPO, maka perusahaan tersebut bisa memperoleh pendanaan dengan dana yang cukup murah, bahkan kemudian bisa terakses kepada global fund untuk mendapatkan dana tanpa batas. Dengan IPO, perusahaan akan meningkat nilai value-nya karena bisa mengajak atau memberikan penawaran kepada suppliernya, kepada vendornya, kepada pegawainya, dan kepada masyarakat pada umumnya untuk ikut bersama-sama membersihkan perusahaan. Karena dengan IPO, maka perusahaan dituntut untuk selalu menjaga reputasinya, kemudian meningkatkan daripada value bisnisnya, menjaga kinerjanya, dan menjaga trust masyarakat. Di samping itu, dengan IPO, perusahaan akan menjadi lebih terkenal, mempunyai reputasi baik, sehingga punya akses kepada pasar uang dalam rangka penerbitan surat berharga maupun kepada perbankan. Kita lihat di tahun 2021 sudah ada sekitar 40-an lebih ya, kira-kira 41 perusahaan yang antri untuk IPO. Untuk itu kita harus memahami sebagai bagian daripada keuangan yang sehat, dunia pasar modal, dunia keuangan, dunia perbankan, untuk memahami tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam rangka IPO, tujuannya seperti apa, apakah untuk refinancing, untuk divestasi, atau untuk memperoleh pendanaan dana segar dalam rangka ekspansi, atau mengatasi kesulitan keuangannya, atau bahkan juga untuk menutupi atau membayar hutang surat berharganya dalam rangka keuangan berkelanjutan. Untuk itu kita harus pahami terkait dengan beberapa hal terkait IPO, selain proses, juga prospektus daripada perusahaan terkait. Selamat menikmati pada seri pertama IPO. Salam sehat dan sukses. Terima kasih. Pak Ferry, Silakan Pak. itu kalau kasus belum pernah dilakukan, misalnya waktu studi kasus. Tapi ada menarik nih Pak, misalnya Garuda kan udah mengalami risiko kebangkrutan dengan tuntutan pilot dari beberapa krediturnya, lesornya. Ini kan ada rencana mau diambil sama, bukan diambil ya, tapi dipakai kendaraan untuk menyelamatkan melalui pelita ya. Kayak gitu boleh nggak dimasukkan sebagai kasus? Walaupun belum jadi ya. Wah, boleh Pak. Kan dulu kan pernah ada kajian yang memang itu risikonya kan level moderat ya Pak ya. Jadi kan boleh dibuat kajian tuh Pak. Dalam artian konteks ujian ini boleh Pak? Iya, boleh Pak. Boleh. Oh, ya. Kan juga memang di BPK kan pernah juga ya Pak dikaji. Ya, walaupun ini kan kajian-kajian dan memang boleh. Ya, ya. Itu bagus Pak itu. Malah nanti akan ditanya kira-kira tadi saya penasaran Pak ke Bapak-bapak ini. Nggak ada minat Pak menyelamatkan Garuda Pak, carrier flag kita. Kan Pak Beni itu Pak. Perlu pesawat. Pak Beni Pak yang mau nyelamatin. Pakai pelita air service Pak jadinya Pak. Orasito Pak Karno, Orasito. Orasito pelita. Baik Pak, kita masuk sedikit Pak ya diskusi materi. Izin Bapak-bapak. Oke, jadi kita masuk ke ini Pak ya, informatif saja Pak ya. Jadi mungkin saya yakin Bapak-bapak ada yang banyak yang sudah menjalankan, bahkan sudah juga banyak baca-baca. Saya hanya menyampaikan beberapa case karena berkaitan dengan ujian nanti ya. Jadi kita melihat dari sisi hukum terkait dengan aspek IPO ya.
Di sini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95. Ada sebagian yang sudah diubah dari undang-undang ini, nanti akan ada di bagian berikutnya, Pak ya. Terkait dengan Undang-Undang Pasar Modal, kegiatan efek, yaitu adalah surat berharga ya, yang ditetapkan oleh emiten ya, penerbitnya untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Nah, ini bisa dalam konteks penawarannya menggunakan media massa, ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak, atau telah dijual kepada lebih 50 pihak. Nah, inilah butuhnya kita, butuh ini Pak, butuh Pak, teman Pak. Ya, teman kita siapa ya? Underwriter itu Pak, yang membantu kita ya. SPV tersendiri tadi itu yang untuk membantu banknya atau perusahaannya melakukan penawaran-penawaran ya. Kemudian di sini penawaran efek dari wilayah RI, emiten dalam negeri atau asing kepada pemodal Indonesia maupun asing ya, atau penawaran di luar negeri oleh emiten dalam negeri kepada WNI. Kemudian terkait dengan sumber dana perusahaan ya, ini secara garis besar saja Bapak-bapak ya. Kan kita bisa dari internal maupun eksternal. Internal dari laba operasi, tadi ada contoh menarik dari Pak Benny, misalkan Mega Corpora melakukan langkah-langkah akuisisi ya menggunakan dana internal, itu luar biasa. Atau juga kadang kita memerlukan dana eksternal Pak ya. Dana eksternal bisa berupa debt ya, baik jangka pendek maupun jangka panjang ya, atau equity ya secara permanen. Nah, kalau jangka pendek ya kita menggunakan pasar uang Pak ya. Kemudian jangka panjang dan permanen kita menggunakan bursa efek ya ke pasar modal. Nah, ini kajian-kajian ini ada kajian daripada sebenarnya ilmunya ilmu perbankan ditambah ilmu investment banker menurut saya Pak ya. Jadi kajian-kajian gini untuk menentukan apakah sebaiknya MTN atau sebaiknya kan teman-teman treasury ya yang menghitung apa MTN atau sebaiknya itu obligasi atau IPO. Nah, biasanya kalau dalam praktek Pak, menurut saya Pak ada tahapannya Pak ya. Untuk mendapatkan kepercayaan itu ada best practice ya. Tapi bisa jadi tidak harus seperti itu karena kemarin ada juga saya lihat teman orang Malang itu menerbitkan ini Pak mini IPO Pak ya. Kalau dulu kan biasanya harus ada ini dulu pengalaman ada MTN dulu baru menuju IPO atau MTN obligasi baru IPO. Ternyata sekarang dengan adanya mini IPO Pak itu bisa dipermudah. Nah yang menarik Bapak-bapak sebetulnya ada potensi Pak ini kalau Bapak-bapak punya UMKM ya. Ini kan sekarang UMKM itu Pak kan bisa daftarin perusahaan perorangan ya Pak ya. Kan sudah ada di Omnibus Law itu Pak ya. Itu kan tiap orang bisa daftarin jadi perusahaan masing-masing. Kita bayangkan kalau nanti membuat adanya super holding ini Pak UMKM Pak, ada berapa 300 orang atau berapa UMKM bersatu jadi seperti UMKM, kan mereka bisa go public ya Pak ya. Ini kan investment banker kan harus bisa berimajinasi Pak ya. Mungkin menurut Bapak bagaimana Pak? Apakah imajinasi saya terlalu berlebihan atau gimana? Kan peraturan yang baru Pak, itu tiap orang bisa daftar jadi perusahaan Pak, pribadi Pak. Jadi Pak Karno jadi perusahaan PT Karno misalnya Pak ya. Saya PT Ferry terus kita gabung Pak sama-sama UMKM ya kita gabung jadi super holding UMKM berapa orang gitu Pak ya baru nanti kita IPO itu kan membantu juga buat UMKM Pak. Nah ilmu ini kan adanya di kalau kita belajar investment banker ya kira-kira itu make sense nggak Pak? Mungkin kalau saya boleh tanya ke Pak Budi boleh nggak Pak begitu Pak? Saya bikin perusahaan Pak dengan adanya peraturan baru Pak ya kumpulan orang-orang perusahaan jadi satu holding itu Pak. Saya terbitkan lagi Pak surat berharga atau kita IPO. Menurut Pak Sulistyo Budi bagaimana Pak? Saya baru dengar juga itu Pak. Maksudnya jadinya nanti UMKM itu akan boleh pada saat melakukan IPO bergabung dengan beberapa UMKM gitu Pak ya? Ya, jadi kan gini Pak, sekarang ada Omnibus Law Pak ya, umbrella itu. Tiap orang itu boleh langsung kita online Pak. Jadi PT boleh Pak. Jadi PT perorangan gitu ya? Ya, PT harus gabungan beberapa orang gitu ya? Okay. Nah, nanti gabungan beberapa orang, kita bikin satu lagi perusahaan, yang bikin perusahaan baru dengan adanya, kan berarti kan isinya perusahaan-perusahaan Pak ya. Nanti kita create suatu share tertentu, kita jual Pak. Kira-kira menarik nggak itu Pak? Oh, kalau dari sisi prospek perusahaannya pasti sangat menarik Pak ya. Yeah. Karena kalau dari sisi regulasi bursanya sendiri, setahu saya memang sudah ada media untuk market UMKM ini, untuk IPO. Jadi IPO, saya lupa istilahnya lah, tapi ada pasarnya sendiri, ada aturannya sendiri, di mana permodalannya juga nggak terlalu besar. Itu menurut saya akan punya market tersendiri, Pak. Itu kalau menurut saya sangat menarik gitu. Artinya dari sisi
dari sisi perusahaannya gitu ya, dia punya Iya. akses lebih banyak. Kan real Dari tuh Pak sisi ya kan? modalnya juga Iya, dia pasti akan bisa berinvestasi dengan jumlah yang relatif lebih sedikit juga, Pak. betul, betul, Jadi lebih terbuka lah ininya. betul. Nanti saya ini Pak pengen mendalami itu terkait dengan karena peraturan ini kan muncul setelah case-nya apa tuh IPO UMKM di bursa Pak ya. Kemudian muncul peraturan baru ini Pak bahwa orang itu bisa daftarin langsung jadi PT. Ya kita kumpulin aja UMKM bank itu Pak. Nanti jadi super holding UMKM apa gitu ya. Kita jual di bursa Pak. Nah, makanya ini hal ini kan Pak ide-ide bagus Pak ya, bisa kita dorong. Itu salah satu langkah untuk membuat UMKM lebih kuat menurut saya Pak. Karena kalau saya boleh cerita Pak ya, anak saya pernah saya challenge Pak ya untuk cari tambahan uang pada saat COVID kemarin Pak. Walaupun sekarang belum jalan lagi, tapi sudah pernah membuktikan dia bisa jual Pak masker ke Texas, ke Scotland Pak ya, ke Inggris, ke Amerika itu satu masker itu 300.000 Pak minimal. Satu masker Pak. Dia beli masker di Bali, tapi dia mendesain sendiri Pak. Bahannya dia desain sendiri, terus ukuran wajahnya disesuaikan, itu berhasil Pak. Itu kan UMKM Pak ya. Makanya terus saya bilang ini kayaknya PT-nya mau saya beli sama dia nggak boleh. Jadi dia sudah punya nama brand Pak. Tinggal dilanjutin aja Pak. Jadi sekarang dia bisa jualan seperti itu, tapi ini Pak ada hambatannya. Hambatannya masalah birokrasi Pak. Di Indonesia itu yang ini menjadi menarik adalah masalah ini Pak, masalah ekspor impor ya. Kalau kita jual barang keluar dalam bentuk yang kecil-kecil gitu Pak, di kantor pos itu harus mencantumkan nomor telepon orangnya Pak. Sementara orang bule itu cenderung tidak mau Pak. Kan dia udah beli, udah bayar. Kasih alamatnya aja. Nah, kantor pos maksa supaya ada nomor teleponnya atau bea cukai maksa ada nomor teleponnya. Nah, itu yang menjadi hambatan Pak. Akhirnya agak susah. Nggak semuanya orang mau nyantumin nomor teleponnya. Nah, mungkin itu yang menjadi catatan buat buat regulator sebenarnya Pak ya. Kalau dalam kondisi tertentu kan tidak harus juga mencantumkan nomor telepon kan bagi orang bule kan nomor telepon kan kadang privacy ya Pak ya. Private, nah, itu yang menjadi tantangannya. Tapi sudah terbukti Pak bisa menembus pasar global. Jadi kalau UMKM kita bisa berkembang lewat bursa luar biasa. Apalagi dengan sekarang umbrella baru itu Pak. Itu adalah mungkin juga kalau saya lihat di perbankan itu juga harus didorong bahwa mereka itu kenapa teman-teman perbankan itu harus punya ilmu investment banker juga. Walaupun esensinya bukan untuk corporate finance, tapi untuk pengembangan ini Pak, pengembangan menjadi value buat nasabahnya. Kan seperti UMKM Pak ya, kalau Bapak-Bapak masuk ke pembiayaan UMKM kan mereka kan butuh booster Pak. Butuh tidak hanya dikasih duit terus ditinggal gitu kan Pak. Tapi mereka butuh mungkin mentoring ya, coaching gitu kan Pak ya. Jadi untuk supaya mereka bisa sustain. Kalau mereka sustain kan berarti kan perbankannya juga aman Pak ya dalam pembiayaannya. Gambaran saya seperti itu Pak ya. Jadi itu terkait dengan UMKM. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak yang hormati ya, berkaitan dengan sumber dana perusahaan, ini ada sebentar Bapak. Agak ngehang dikit, coba. Sampai sini kan ada pertanyaan Pak, mungkin kalau ada ini. Oke, baik. Oke, nah di sini peraturan yang lama Pak ya, ini sebelum peraturan yang baru tahun 2021, kan memang boleh Pak perusahaan itu pada saat konsep IPO ya, artinya perusahaan terbuka, ada terbuka yang listing ya Pak ya, jadi listing di Bursa Efek, ada yang tidak listing ya Pak ya, seperti kasusnya 147 kan tidak listing Pak, tapi dia perusahaan terbuka ya kan, peraturan yang lama kan Pak ya, peraturan yang lama. Jadi baru tahun 2001 ada peraturan baru beberapa bulan yang lalu Pak ya. Nah, di sini kalau terkait dengan pernyataan pendaftaran itu secara legalnya tadi saya sampaikan bahwa Bapak-bapak harus melakukan legal due diligence, maka di sini adalah adanya Undang-Undang PT pasal 21 ayat 2 huruf F Pak. Jadi terkait dengan status perusahaan yang menjadi tertutup, terbuka atau sebaliknya ya.
Kemudian terkait dengan perusahaan terbuka ada pasal 1 angka 7 Undang-Undang PT, ya, di mana nanti secara terbuka ini bisa berbentuk terbuka yang listing, ya. Ini berkaitan dengan POJK nomor 11 POJK 4 2017 tentang laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka, karena dia melakukan ini penawaran umum, Pak, ya, akhirnya harus listing. Yang kedua, tidak melakukan penawaran umum, ya, perusahaan pabrik yang tidak terbuka tapi tidak listing, Pak, maksud saya. Ini adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Undang-Undang PT pasal 1 angka 8, Undang-Undang 8 tahun 95. Nah, tapi Pak, sekarang sudah berubah, Bapak-bapak, ya, sudah berubah, ya. Ini sebelum ke arah sana kita lihat bahwa di sini ada perusahaan terbuka yang listing, ya, listed di BI, ada yang tidak listed, ya. Di sini aturannya kalau sebelumnya minimal 300 pemegang saham dan minimal modal setor 3 miliar rupiah, maka di sini tercatat ada 6 perusahaan terbuka yang belum pernah mencatatkan sahamnya di BI berdasarkan data OJK, yaitu PT Geraha 165, Asuransi Adira, Bank Muamalat Indonesia, Damai Indah Golf, ya, Langan Kerida Pratangga, dan PT Pondok Indah Padang Golf. Nah, nanti ini juga mohon maaf menjadi concern juga, Pak, terkait dengan proses secara legal due diligence-nya, Pak. Kalau pada saat Bapak mau masuk ke sana kan, sehingga dia harus melakukan corporate action, Pak. Nah, corporate action-nya bagaimana? Maka secara ini, Pak, secara ketentuan, ya, ada POJK nomor 3, POJK nomor 4 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal. OJK mewajibkan seluruh perusahaan terbuka ada listing saham di Bursa Efek, ya, listing saham di Bursa Efek. Jadi walaupun ada masa ini, Pak, masa transisi 2 tahun, tapi kalau perusahaan ingin melakukan penanaman modal dengan HMITD, maka perusahaan terlebih dahulu mencatatkan sahamnya di bursa meski batas waktu transaksinya belum 2 tahun. Nah, apakah nanti langkahnya itu mau HMITD atau private placement? Nah, itu, Pak, itu menjadi menarik, ya. Kalau private placement kan berarti langsung, ya kan, tanpa adanya pemberian kesempatan pada pemegang saham lama untuk membeli saham yang baru, ya, Pak, ya. Begitu. Sehingga di sini Bapak-bapak mungkin ini menjadi concern Bapak-bapak sekalian, Pak, ya. Sampai sini mungkin ada tanggapan dari Pak Iman, Pak Budi, Pak Fazri. Saya cuma pengen tahu, Pak, sih ini background-nya apa, tahu nggak, Pak? Kenapa yang terbuka tiba-tiba diwajibkan listing, Pak? Oh iya, supaya ini, Pak, supaya pasar ininya kan gini, Pak, seolah-olah alasan OJK seolah-olah mereka itu hanya numpang aja, Pak. Jadi tidak terbuka namanya, tapi tidak ada listed di bursa. Sehingga untuk menambah terkait dengan likuiditas, terkait dengan sejumlah saham yang ada di bursa, maka mereka wajib di listingkan, Pak. Dan ini sudah diterapkan, ya, Pak, sekarang, Pak, ya? Ya, sudah diterapkan dan sudah disosialisasikan dulu. Iya. Cuma saya ini aja sih kurios saja, karena kan perusahaan-perusahaan ini kalaupun dilistingkan, dia nggak akan lebih juga, Pak. Nggak akan terjadi transaksi juga anyway. Itu hanya sekedar ini menjadi listing di bursa. Iya. Itu mungkin ada pertimbangan secara ini, Pak, secara hukum atau apa, Pak, mungkin, Pak. Ya. Karena itu supaya di sini apa mungkin karena equal treatment atau apa, Pak, ya? Karena perusahaannya juga mungkin perusahaannya yang masih ada kondisi-kondisi tertentu juga, ya, Pak, ya, yang belum listed juga, ya. Makanya itu usulan Pak Sulis waktu jadi direksi BEC, Pak. Supaya lebih banyak yang listing, Pak. Iya. Nah, itu, Pak. Oke, baik, Pak. Nanti kita lanjutkan. Makanya di sini Bapak-Bapak yang saya hormati berkait dengan tujuan IPO, Pak, ya. Tadi ada ide-ide menarik tadi terkait IPO, termasuk UMKM dan lain-lain. Maka tujuan IPO itu adalah berkaitan dengan kita mau ekspansi, refinancing, divestasi, sehingga diharapkan setelah go public sebetulnya perusahaannya makin besar. Tapi ternyata tidak semuanya begitu, Pak, ya. Ada juga setelah go public perusahaannya jatuh juga ada, Pak, ya, karena berkaitan dengan masalah fundamentalnya juga. Kan tidak semua perusahaan yang go public berhasil menjadi besar, kan, Pak. Ada perusahaan-perusahaan yang terus turun, ya. Nah, dalam kesempatan ini karena Bapak Sulis pernah di pasar modal, saya boleh tanya, Pak, kenapa sekarang saham Gocap itu diturunkan menjadi saham RP1, Pak? Boleh sampai RP1 itu apa, Pak, namanya?
kalau filosofi dasarnya itu market price, Pak. Karena Market selama price. ini sebetulnya dia ditahan di 50 itu kan tidak menunjukkan harga realnya, Pak. Artinya satu perusahaan itu, saham itu sebenarnya valuasinya sudah di bawah itu. Iya, Tapi iya. untuk kepentingan tertentu waktu itu ya saya di bursa tidak boleh di bawah itu. Nah, sekarang ini sebetulnya harusnya memang dibebaskan, Pak. Harusnya nggak ada penyangga itu. Tapi ada faktor supaya, ya ini saya nggak tahu ya, maksudnya apakah kalau dulu kan memang ada beberapa perusahaan yang misalnya investment ya, asuransi lah ataupun yang punya portfolio tertentu, kalau itu dibebaskan bisa jadi nol, Pak. Itu value-nya bisa turun ya. Makanya waktu itu ditahan di 50. Nah, sekarang ini justru menurut saya menjadi lebih bagus dibebaskan pasar, ya udah kalau memang saham itu nilainya turun ya memang value-nya segitu gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas waktunya untuk menikmati channel kami. Stay tune di channel Leadership National Institute TV. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan like, share, and subscribe. Sukses!